Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnakes Wan Lampung melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pengembangan kawasan Korporasi Peternakan Lampung tahun 2020 di Aula Kantor setempat Selasa 27 Oktober 2020. Melalui Korporasi Peternak, pemerintah berupaya melakukan konsolidasi peternak mulai skala rumah tangga atau pemula hingga menjadi kelompok mandiri dalam suatu kawasan yang terintegrasi. Kepala Disnakes Wan Lampung Insinyur Lili Mawarti MSI mengatakan, dengan mempersatukan para peternak ke dalam satu korporasi sesuai potensi dan sumber daya yang ada, diharapkan ke depan dapat terbentuk satu kawasan korporasi peternak dengan manajemen berorientasi bisnis. Sesuai arahan kebijakan pusat, melalui rakor ini dilakukan identifikasi potensi dan permasalahan wilayah kabupaten kota untuk membangun kawasan peternak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RTRW, termasuk menyusun master plan serta rencana aksi pengembangan kawasan peternakan. Insinyur Lili Mawarti MSI mengajak Kepala Dinas Peternakan Kota Kabupaten untuk menyamakan persepsi. Menurutnya, saat ini dibutuhkan sinergitas stakeholder agar syarat dasar penetapan kawasan terpenuhi sesuai keputusan Menteri Pertanian nomor 472/2018, termasuk di dalamnya aspek legal penetapan kawasan korporasi peternak tingkat kabupaten kota. Sementara itu, Insinyur Maria Nuni MP, Kasubdit Investasi dan Pengembangan Usaha Ditjen PKH Kementan RI mengatakan bahwa membangun korporasi peternak berarti mengajak peternak yang selama ini budidaya pada skala rumah tangga bergotong royong bersama para peternak pemula lainnya membangun peternakan dengan skala lebih besar dengan keuntungan yang berkelanjutan. Saya yakin sih teman-teman sudah mengembangkan kelembagaan gitu ya, walaupun karena selama ini memang fasilitas dari pemerintah itu basisnya adalah kelompok peternak, sehingga membuat di lapangan itu yaitu gitu yang dikembangkan kelompok peternak gitu, belum ke arah yang korporasi gitu, kecuali memang ada sentuhan atau ada fasilitasi dari Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi. Nah, namun dengan adanya permentan kawasan korporasi, diharapkan ya mereka mulai mengembangkan ke arah sana, dan saya lihat tadi semua sudah kayak berkeinginan gitu ya, sama-sama mengembangkan korporasi gitu, karena memang untuk sekarang kalau tidak berkorporasi, walaupun itu dalam bentuk koperasi ataupun perusahaan gitu, kayaknya akan susah gitu, karena persaingan ini kan semakin ketat dan kebetulan juga kita kan di daerah wilayah yang sudah lahannya terbatas gitu ya, kecuali mungkin di daerah timur sana gitu ya. Nah, untuk mengembangkan di daerah timur juga kesusahan terkait dengan pasarnya gitu kan ya. Tapi kalau di Lampung ini mungkin lahannya juga sudah agak terbatas di wilayah-wilayah tertentu, tapi juga masih banyak di wilayah-wilayah tertentu. Pasarnya juga dekat, Jabodetabek dekat sebagai pasar. Nah, cuman juga pelaku besar di sini banyak gitu. Jadi justru menjadi peluang bagaimana merangkul pelaku-pelaku besar itu untuk menjadi off-taker. Insinyur Maria Nuni MP menambahkan, di dalam kawasan korporasi tersebut nantinya akan tumbuh juga unit usaha yang bergerak mengolah hasil peternakan menjadi produk yang berorientasi pasar. Selain itu, dengan berdirinya korporasi akan lebih mudah mendapat akses pembiayaan atau bantuan modal usaha. Pembiayaan dari perbankan. Nah, kita sekarang sedang menjajaki beberapa perbankan yang bisa melakukan kerjasama dalam hal pembiayaan, penyediaan modal usaha. Sampai dengan sekarang masih belum mendapat. Nah, ini tantangan kita yang paling besar. Yang kedua adalah ketersediaan pakan. Pakan ternak biasanya kan sering terjadi karena musim, di mana musim kemarau tidak ada tersedia. Nah, makanya kan kita
berdayakan peternak supaya bisa melakukan pakan non HMT-nya itu tidak dalam bentuk segar, bisa melalui silase, bisa melalui yang lain-lain juga. Nah, sektor pembiayaan tadi ini dalam rangka untuk melakukan pembelian kebutuhan pakan ini yang akan dikelola oleh pihak lain. Jadi tidak melulu oleh kelompok untuk dengan sendirinya menyediakan, tapi pihak lain pembelian pakan melalui modal yang mendapatkan masukan dari perbankan inilah. Nah, ini yang tantangan yang mudah-mudahan bisa terlaksana. Harapannya nanti di dalam 2-3 tahun ke depan ini bisa menjadikan contoh bahwa bisnis peternakan khususnya sapi potong dan sapi pembibitan bisa seiring sejalan, sama-sama menguntungkan, sama-sama bisa memberikan kesejahteraan pada peternak. Selama ini kan hanya sapi potong image-nya, untuk pembibitan atau sapi yang sifatnya pembiakan itu akan susah. Tapi sebenarnya ada strategi dan manajerial yang tersendiri yang bisa memberikan nilai keuntungan yang lebih bagi peternak. Nah, ini mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan itu bisa dibuktikan dan bisa memberikan masukan pada kelompok yang lain supaya bisa melakukan hal yang sama. Diketahui dari rapat tersebut, Pemprov Lampung melalui Disnakeswan merencanakan lokasi pengembangan kawasan korporasi peternakan. Adapun rencana lokasi tersebut yakni Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah, sebagai kawasan sapi Bali dan Kecamatan Tuba Tengah, Tulang Bawang Barat untuk kawasan peternakan sapi potong. Kemudian Kabupaten Waikanan yang diketahui telah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati nomor B177-4 Romawi .04.WK-HK-2018 tentang penetapan Kampung Ternak Setia Negara Kecamatan Baradatu. Selanjutnya, Kota Metro dan Lampung Timur rencananya akan menjadi kawasan unggas organik. Kemudian Kecamatan Sekincau Lampung Barat sebagai kampung ternak. Serta untuk kawasan kambing PE direncanakan juga di Kecamatan Gisting, Tanggamus, dan Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu. Dari Bandar Lampung, tim liputan lampungvisual.com melaporkan.